Baik, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan berdoa pembuka kita pada siang hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya melalui ibadah pada siang hari ini, melalui secara online, kami percaya biar urapan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Berkati ibadah dari awalnya pada akhirnya, Tuhan memimpin kami menjalani tugas dan panggilan-Mu sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita lagu pujian pembuka kita, lagu Allah Peduli. Kita sembah hadirat Tuhan pada kesempatan siang hari ini dan menyembah Dia dalam kemuliaan kekal Kristus, Tuhan kita yang mulia dalam kelemahan kita. Kita percaya semuanya hari tempat ini dapat bulan dan kasih sayang tetap ada dalam kehidupan kalian bersama-sama pada siang hari ini. Dan undang Tuhan kita menyanyi pujian Allah Peduli. Ya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini. Haleluya. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, dan satu pun yang terjadi, tiada satu pun yang terjadi. Tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Dia. Haleluya, glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih benar firman ya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berikan menyanyi pujian Allah Peduli dengan seperti angkat tangan menyembah Dia pada Tuhan. Aku perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi. Tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli ya Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sembah Dia ya Tuhan, bahasa jiwamu ya Tuhan. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti, ku bergumul sendiri, Allah mengerti, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih benar firman-Mu ya Tuhan.
firman-Mu ya Tuhan, ya ada amin. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum itu kita akan menyanyi satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama, kita sembah Dia ya Tuhan. Inilah kebenaran firman-Mu yang Engkau akan beritakan kepada kami ya Tuhan. Inilah urapan-Mu yang ada tengah kami ya Tuhan. Tentang firman-Mu yang tiada amin. Terima kasih kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Gunung siang dan malam ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam urapan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat Roh Kudus-Mu yang luar biasa hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau mulia bagi kami yang benar firman ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya sudah berdiri dan menjaga. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan menyambut akan menyampaikan firman Tuhan pada malam, pada siang hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami akan dengarkan pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya
Engkau terus mengurapi kami. Engkau firman dan bersabda melalui firman Tuhan. Engkau menolong kami. Lebih lagi kami memperdalami hati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami sekali akan mendengarkan firman Tuhan. Ya urapamu, Roh Kudusmu yang memberkati firman kami. Berkati saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berhati kami, pikiran dan kebadan kami. Ya kami percaya pada kebenaran hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami memuja syukur, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat terkasih Tuhan, LAI memberikan judul Hidup Menantikan Kristus. 1 Petrus 4. Ya. Baik, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu mengikuti yang saya baca pada siang hari ini. Jadi karena Kristus yang telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran dan demikian, karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya kamu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, bukan pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala, dan terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu yang tidak mencerungkan diri bersama-sama mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang bersama dengan mereka memfitnah kamu. Demikian jauh bacaan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita akan baca melalui bagian firman Tuhan ini. Semakin kita dihibur melalui firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan siang hari ini. Setelah membahas tentang panggilan untuk menderita seperti Kristus yang telah lebih dahulu menderita, di awal pasal keempat, Rasul Petrus memberi beberapa nasihat praktis kepada para pembacaannya tentang bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup kekristenan. Kata kesudahan segala sesuatu di dalam ayat ke-7 menunjuk kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Rasul Petrus seperti yang para penulis dari kitab lainnya senantiasa melihat kembalinya Yesus Kristus ke dunia sebagai titik akhir yang merupakan pengharapan besar bagi semua orang percaya.
dalam menantikan kedatangan Kristus. Para pembaca dinasihati untuk menguasai diri dan menjadi tenang agar bisa berdoa. Doa seharusnya menjadi nafas bagi kehidupan orang percaya. Melalui doa, seseorang dapat mencurahkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Kristus dan memohon agar dirinya seperti kemampuan untuk menjaga diri agar bisa hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat yang paling utama yang disampaikan Rasul Petrus adalah agar orang-orang Kristen belajar untuk saling mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Mengasihi sesuatu yang indah itu mudah, akan tetapi dibutuhkan kasih Allah untuk bisa mengasihi sesuatu yang buruk. Orang Kristen adalah orang yang sudah menerima kasih Kristus. Oleh karena itu orang Kristen diminta untuk menyalurkan kasih Kristus kepada sesamanya. Kasih seharusnya tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan, dalam pengampunan kasih ilahi. Seperti ini dapat menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di 4 dan 8 tertulis dalam bagian firman Tuhan kita baca tadi. Selanjutnya Rasul Petrus menasihati para pembacanya untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Pakailah karunia membicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang memiliki karunia melayani akan mendapat anugerah Allah untuk melayani karunia rohani yang diberikan, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melayani anggota tubuh Kristus yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di dunia ini, sadarilah bahwa fokus hidup kita seharusnya bukanlah dunia ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seterusnya bertekun dalam berdoa, belajarlah untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi sesama. Apakah Anda sudah menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan kepada diri Anda untuk melayani sesama? Semoga nama Tuhan dimuliakan melalui diri kita. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan, kita masih merasakan pandemi COVID-19. Masih dalam pergumulan kita.
masalah ekonomi atau PPKM-nya masih diperpanjang sampai bulan Januari, biarlah kita harus didoakan, dipercayakan melalui tadi kita menyampaikan pujian, penyembahan kita pada Tuhan, bahwa kita hidup mempunyai keinginan kita. Biarlah kita hidup menjadi satu kebahagiaan bagi orang percaya akan kebenaran firman Tuhan yang kita miliki bersama-sama. Apapun di dalam kehidupan kita, saya percaya semuanya yang diberkati akan mendengarkan melalui firman Tuhan. Saya sebuah cerita, saya mengikuti PA online, saya mengikuti retret, dan bagaimana kita hidup, pelayanan kita dibangun oleh Tuhan, ditingkatkan lebih lagi, menjadi memuridkan oleh setiap jemaat Tuhan. Saya dimuridkan, saya dimuridkan setiap jemaat-jemaat saya, bahwa kita hidup memiliki kerinduan pelayanan kita, bahwa kita percaya bahwa rancangan Tuhan lebih baik, rancangan Tuhan lebih mulia. Bila Tuhan memegang segala peringatan kita, bahwa kita hidup dalam kekuatan bagi setiap orang yang percaya akan firman, yang setia memahami hati kebenaran yang hidup melalui sabda, melalui firman Tuhan kita dalam kitab 1 Petrus 4 ini yang tadi kita telah baca bersama-sama. Melalui pujian ini pasti kita percaya bahwa Engkau adalah yang Immanuel, Tuhan berserta pada kita. Semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya semuanya yang diberkati melalui ibadah, melalui YouTube ini, melalui live streaming ini. Saya percaya semuanya ajaran Tuhan. Pegang erat-erat, lebih lagi kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita doakan kepada kita. Kita akan amini khotbah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kita lanjut dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang makin besar kehidupan kami. Dalam kelemahan, kebaikan, iri hati apalah kami, bahkan judi kami ya Tuhan. Biarlah Kau adalah Tuhan memberkati kehidupan kami. Kau adalah sumber kami. Kau adalah amalah hati dan membawa sumber kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi kegiatan gereja ini Tuhan, sebagai sia-siaan ibadah pada hari Jumat ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk melayani Tuhan. Yang besar kami ya Tuhan yang hidup, apapun kami masalah pergumulan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan jiwa kami pada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bagi keluarga masyarakat kami yang mengalami bencana alam. Tuhan memberkati keluarga yang menggumul dalam situasi COVID ini Tuhan. Biarlah kami percaya Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami serahkan jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Engkau adalah penyembuhan Yesus Kristus. Engkau adalah penyembuhan ilahi. Biarlah kami percaya Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami membawa mujizat kami, membawa kesembuhan yang kami patahkan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Setiap doa-doa kami, segala sumber kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami menaikkan doa syafaat kami, ucapan syukur, pengharapan, komitmen kami dalam Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap iya dan amin. Setiap menjadi kekuatan bagi-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk doa syafaat kami pada malam hari, pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan untuk hari selanjutnya
tahun 2022 yang akan menyongsong. Tuhan memberkati kegiatan pelayanan kami yang tahun tidak akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita tetap sama, mulai amplop dan diserahkan ke gereja, atau yang ada layar. Nanti kita akan umumkan untuk ibadah Natal di IPI AI yang akan dilaksanakan 25 Desember yang akan datang. Kita ucapkan syukur pada Tuhan, segala acara kita bisa dilangsungkan dengan lancar. Mari kita pujian menutup kita. Mari kita nyanyikan terima kasih Yesus Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesusku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Tuhan berlimpahkan pada kita sekalian pada siang hari ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai Tuhan. Bapak Ibu, siapa untuk memberikan persembahan? Tuhan, saya untuk Bapak Ibu untuk pagi dari kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
baik kamu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Wah anugerah yang kami pagi ini Tuhan hadapkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kami hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih berserta kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau Bapaku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Promo potongan langsung lihat. Ya, mari kita berdoa persembahan. Bapa, terima kasih untuk persembahan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Berikanlah persembahan sukacita kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai majlis remaja mengelola ya Tuhan, menjadi suatu pelayan yang terbaik untuk kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umatmu mengikuti ibadah online ini, ialah kami terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami teringat untuk GPI AI yang mengadakan perayaan Natal pada 25 Desember yang akan datang. Berkati untuk cuaca, untuk fasilitas bisa mendukung untuk ibadah perayaan Natal, menjadi kekuatan bagi kelahiranmu, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya Tuhan, untuk menyambut kehadiranmu ya Tuhan. Berkati itu pembicara, setiap pelayan kami ada kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami rindu membawa berkat Tuhan. Jemaat sekali akan kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan manis dari Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pada kedatangan Yesus Tuhan kita kedua kali sampai Maranatha, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, kita silakan duduk kembali, kita bersatu duduk sejenak. Bapak Amin, ibadah telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah pada siang hari ini dalam ibadah raya kita. Biarlah urapan tetap terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah kita bergumul lalu diberkati oleh Tuhan Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka kita percaya
Tuhan memimpin kehidupan pelayanan kita. Setiap kita percaya akan membawa sukacita, akan membawa kehidupan kemenangan lebih istimewa pada kesempatan yang Tuhan percayakan, Tuhan limpahkan pada kita sekalian. Sampai bertemu di ibadah raya atau ibadah hari Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. God bless you.